Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ke-15-nya. Pada part sebelumnya, Wang Bol yang akan kembali ke akademi diserang oleh para penjahat yang merupakan suruhan dari Lin Tianhao. Wang Bol pun berusaha melawan mereka dengan kemampuannya. Setelah mengalahkan beberapa penjahat, Wang Bol memasang perangkap yang akhirnya terjadi ledakan karena perangkap yang dibuat Wang Bol. Lalu ketika penjahat yang lainnya datang, mereka kemudian memeriksa tubuh temannya yang akhirnya terjadi ledakan karena perangkap yang dibuat Wang Bol. Wang Bol kemudian melanjutkan pelariannya dari kejaran para penjahat hingga ketika penjahat lainnya menemukannya, Wang Bol dengan mudahnya menangkap mereka, di mana ternyata Wang Bol telah memasang perangkap lagi untuk mereka. Lalu penjahat yang lainnya muncul lagi dan mengejar Wang Bol. Wang Bol yang melihat ular berkepala bayi kemudian mengarahkan ular itu untuk memakan para penjahat yang mengejarnya. Wang Bol yang kembali melarikan diri kini bertemu dengan banyak penjahat yang akhirnya memaksa ia untuk bertarung menggunakan batu spiritualnya. Setelah berhasil mengalahkan para penjahat itu, Wang Bol mengambil gelangnya dan meminum pil pengembali staminanya. Bagaimana kisah selanjutnya dari perjalanan Wang Bol yang sedang dikejar oleh para penjahat? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan para penjahat yang kini telah dikalahkan. Lalu penjahat itu menemukan sebuah batu spiritual 7 warna dan mengambilnya. Sebab menurutnya batu itu lebih mahal daripada bayarannya menangkap Wang Bol. Tak lama kemudian pemimpin penjahat itu pun datang. Pemimpin penjahat itu tidak menyangka kalau Wang Bol bisa mengalahkan para muridnya. Namun ia berpikir bahwa Wang Bol pasti sudah mencapai batasnya. Karena mereka adalah penjahat yang tidak pernah gagal, ia pun menyuruh para muridnya untuk menghabisi Wang Bol saat itu juga. Sementara itu Wang Bol yang sedang berlari mendapatkan serangan secara tiba-tiba dan seketika langsung pingsan. Penjahat itu lalu melaporkan bahwa ia telah menangkap Wang Bol. Namun Wang Bol yang ia tangkap tiba-tiba saja berubah menjadi boneka. Hal itu pun membuat penjahat tersebut sangat marah, hingga seseorang yang misterius datang menghampirinya. Di sisi lain, pemimpin penjahat mendapatkan laporan bahwa muridnya yang lainnya telah tewas digigit ular. Pemimpin penjahat kemudian menyuruh muridnya menghubungi Lin Tianhao untuk menambah bayaran mereka. Lalu Wang Bol pun muncul dan mereka bergegas mengejarnya. Akan tetapi Wang Bol telah memasang perangkap untuk mereka, di mana para ular berkepala bayi kini datang mengelilingi para penjahat itu. Mereka pun heran bagaimana bisa Wang Bol mengendalikan ular tersebut. Lalu penjahat itu menyadari kalau ular itu tertarik karena batu spiritualnya. Namun saat ia membuang batu spiritualnya itu, ular-ular tersebut masih mengelilingi mereka. Pemimpin penjahat menyadari bahwa Wang Bol menggunakan formasi labirin jiwa. Ia kemudian menghancurkan formasi itu dan bergegas keluar. Akan tetapi salah satu penjahat itu malah digigit oleh ular tersebut. Namun tiba-tiba ular itu menjadi bola ilusi. Pemimpin penjahat lalu menyuruh anak buahnya mengejar Wang Bol dan menghabisinya. Sementara itu, Wang Bol yang berlari kini membuat dirinya menjadi 3 orang. Penjahat yang mengejarnya kemudian menyerang salah satunya hingga tertindis oleh batu. Ketika ia menusuknya, ternyata itu hanyalah boneka Wang Bol. Ia pun memberitahukan temannya untuk mengejar Wang Bol yang lainnya. Lalu penjahat yang mengejar Wang Bol mengeluarkan jurusnya untuk menghentikan Wang Bol sehingga hanya tersisa 1 Wang Bol saja. Penjahat itu kemudian menyerang Wang Bol dan berhasil menusuknya.
Wang Bol asli pun muncul dan menghabisi penjahat itu dengan pisau yang diberikan oleh Guru Sang. Sementara itu, penjahat yang satunya lagi kemudian muncul dan langsung menyerang Wang Bol. Seketika, Wang Bol pun mengingat saat ia bersama dengan Guru Sang, di mana saat itu Guru Sang membawanya ke sebuah ruangan dan memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisikan sebuah pisau yang bisa dikendalikan. Guru Sang pun berpesan agar Wang Bol menggunakan pisau itu untuk melindungi dirinya. Guru Sang ingin agar Wang Bol cepat lulus dan bersaing menjadi seorang biarawan. Wang Bol pun sangat berterima kasih kepada Guru Sang dan akan menjaga dengan baik pisau itu. Kembali di masa sekarang, Wang Bol kini berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Setelah itu, Wang Bol pergi untuk mencari pesawatnya yang telah jatuh. Namun tiba-tiba saja pesawat para penjahat itu datang menyerangnya. Dan pemimpin penjahat kini datang untuk melawan Wang Bol. Ia kemudian mengambil gelang Wang Bol dan menghancurkannya. Pemimpin penjahat itu sangat marah karena telah kehilangan banyak murid hanya untuk melawan Wang Bol. Wang Bol kembali dapat dengan mudah dijatuhkan oleh pemimpin penjahat. Wang Bol pun menyadari kalau pemimpin penjahat itu memanglah sangat kuat. Pemimpin penjahat itu kemudian menginjak tangan Wang Bol. Ia berkata walaupun Wang Bol menjerit meminta tolong, tak akan ada yang bisa membantunya. Lalu tiba-tiba pria misterius yang sebelumnya muncul kini datang menghampiri mereka. Ia pun langsung membantu Wang Bol dengan menyuruh nyamuk raksasanya menghancurkan pesawat penjahat itu. Pemimpin penjahat pun heran melihat nyamuk raksasa tersebut karena menurutnya dari 10 hewan buas terbesar tak ada nyamuk. Setelah menghancurkan pesawat penjahat, nyamuk itu kemudian pergi. Sementara Wang Bol bersiap menyerang pemimpin penjahat secara diam-diam. Akan tetapi, pemimpin penjahat itu menyadarinya dan berusaha melawan Wang Bol dengan memasukkan racun di tubuhnya. Pemimpin penjahat kemudian mengeluarkan jurus naga langit dominan. Namun Wang Bol bisa menghentikannya dengan menggunakan pisaunya. Dan seketika langsung memberikan serangan kepada pemimpin penjahat. Di mana ternyata Wang Bol juga telah memberikan racun pada pisaunya itu. Wang Bol kemudian berusaha mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya dengan mengingat apa yang telah diajarkan oleh Xiaoyu kepadanya. Sementara itu, pemimpin penjahat yang juga sudah keracunan kemudian berusaha untuk melarikan diri. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ke-15-nya. Nantikan terus perjalanan dari Wang Bol ya, karena sebentar lagi Donghua ini akan segera tamat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.